Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ini adalah Judgment Day atau hari penghakiman, hari H penentuan juara atau penentuan kampiun di Championship Series antara Madura United ataukah Persib Bandung yang akan keluar menjadi juara di musim ini. Nah, kita juga sama-sama mendoakan tidak henti-hentinya dari kemarin untuk yang terbaik untuk Persib Bandung dan untuk jadi juara tentunya ya. Amin, insya Allah. Nah, baik teman-teman, di saat teman-teman atau skuad dari Persib Bandung untuk konsentrasi menghadapi pertandingan nanti malam, ini ada kabar yang kurang mengenakan tentunya datang di luar lapangan hijau, yang mana PT LIB sudah resmi menetapkan Persib sebagai salah satu tim yang terkena sanksi di antara beberapa tim lain, yang salah satunya Bali United gitu ya. Jadi kesalahan menurut PT LIB, Persib Bandung atau supporternya lagi-lagi masalah flare, tapi bukan hanya itu. Nah, ini juga saya punten pisan. Jadi buat ke manajemen juga ini ya saya coba netral saja, tidak memihak. Jadi ya kalau memang ikut salah ya salah gitu ya. Jadi dalam denda ini PT LIB mendenda 200 juta Persib Bandung atas flare dan penonton yang masuk ke lapangan gitu. Nah, ini mesti kita luruskan teman-teman, berita di luar sana, dan PT LIB juga di sini agak sedikit rancu gitu ya, termasuk Persib Bandung juga tidak menyebutkan secara spesifik siapa sebetulnya penonton yang masuk ke lapangan. Nah, ini perlu kita coba edukasi lagi teman-teman bobotoh biar tidak rancu beritanya, biar benar-benar tahu gitu ya siapa yang melakukannya gitu. Jadi tidak asal menuduh oh ini supporter, ini bobotoh dan lain sebagainya. Baik, langsung kita mulai dulu teman-teman. Jadi memang PT LIB kemarin sudah mengeluarkan keputusannya mendenda Persib Bandung 200 juta rupiah karena pertama itu penyalaan flare dalam jumlah banyak. Jadi flare dalam jumlah banyak ini ada urutannya teman-teman. Jadi kalau cuma 1-2 flare itu 50 juta, tapi kalau lebih dari 5 itu kan sudah dianggap banyak, jadi denda maksimal teman-teman. Harusnya ya entah ini harusnya 50 juta atau 100 juta, tapi kenapa jadi 200 juta? Karena ada denda tambahan lain, yaitu denda penonton yang masuk dalam jumlah banyak ke lapangan. Nah, ini ya memang penontonnya ini siapa? Tidak disebutkan supporter ya, baik dari PT LIB maupun dari Persib Bandung tidak menyebutkan supporter dalam jumlah banyak masuk ke lapangan karena tidak ada pitch invasion kemarin pada saat melawan Madura di leg pertama gitu. Tidak ada penonton atau supporter yang masuk ke tengah lapangan lagi. Nah, ini menjadi yang maksud tuh penonton yang mana? Penonton ternyata teman-teman punten pisan buat manajemen ini dari keluarga pemain, keluarga manajemen juga, lalu dari orang luar yang kemudian memang punten saya coba tampilkan saja fotonya biar teman-teman juga bisa punya visualisasi gitu ya, punya gambaran sebetulnya siapa sih yang masuk ke lapangan. Nah, ini teman-teman, jadi ada keluarga dari manajemen, keluarga dari pemain juga, lalu ada beberapa orang yang mungkin dekat dengan pemain gitu dan lain sebagainya yang mempunyai akses tentunya. Namun yang lebih banyak justru ya kenapa tidak menyebutkan saja orang yang tidak berkepentingan yang masuk gitu ke lapangan. Harusnya kan ini dicegah gitu ya. Banyak juga yang memang menggunakan ID card tapi ya dengan siapanya masuk ke lapangan. Nah, ini bukan wartawan, bukan juga untuk official, dan ya ini orang luar memang masuk walaupun itu keluarga sebetulnya ya tidak boleh juga katanya. Jadi ya inilah beberapa celah dari PT LIB menggabungkan denda agar lebih besar lagi gitu ya. Jadi ini marema lah di akhir atau di penghujung
Liga musim ini ya lumayan lah, narik 200 juta dari Persib dan 250 juta dari Bali United. Jadi Bali United juga ini dendanya sama untuk flare, jadi flare dalam jumlah banyak. Nah ini namun sedikit berbeda untuk peribahasanya. Kalau dari Bali United ini yang menanggapinya langsung presiden klub Bali United gitu ya. Jadi menurut presidennya mengatakan bahwa ya mohon maaf jika memang koreografi ini sedikit berlebihan. Jadi iya kata-katanya enak lah kalau dari pihak Bali United gitu ya. Jadi ya mohon maaf kedepannya akan diperbaiki, istilahnya begitu. Tapi kalau Persib Bandung kan ini ya apa ya buruk katanya. Jadi ya apa bukan presidennya, bukan manajemen, tapi ya mungkin petugas dari PT PBB yang menjawab dari surat pernyataan PT LIB yang menghukum gitu ya. Beda dengan Bali United yang memang presidennya langsung yang memang menanggapi gitu ya. Nah ini ada beda sedikit ya, sebetulnya harusnya begitu gitu. Persib Bandung juga PT PBB juga harusnya begitu, tapi ya sudahlah gitu ya. Jadi memang di sini sekali lagi yang salah bukan supporter memang salah untuk penyalaan flare, namun juga di sini ada pembelaan bahwa penyalaan flare itu ya katanya setelah pemain kedua kesebelasan masuk ruang ganti, lampu pun sudah dimatikan, lalu ada penyalaan flare. Nah ini juga mesti sedikit dikoreksi teman-teman. Ya memang tidak salah juga karena tidak mengganggu jalannya pertandingan, tidak mengganggu juga ya pemain gitu ya. Namun ya dari musim lalu pernah saya bahas di salah satu konten gitu ya. Jadi saya membahas ada beberapa aturan perimeter dari PT LIB yang memang menyatakan itu masih dalam kondisi apapun masih dalam pantauan PT LIB. Jadi kalau di luar stadion itu jarak berapa meter, mungkin jaraknya pagar stadion saja. Sebelum masuk pagar stadion atau sebelum masuk gerbang stadion itu masih daerah luar, tapi kalau sudah masuk pagar stadion itu sudah area perimeter stadion. Jadi penyalaan flare atau smoke bomb atau apapun itu bisa mengakibatkan denda teman-teman. Nah apalagi di dalam stadion, dan ini pun masih ruang lingkupnya masih jamnya pertandingan walaupun sudah selesai gitu ya, tapi masih dalam batasan PT LIB atau regulasinya yang melarang. Nah mungkin apalagi di dalam stadion kemarin walaupun pertandingan sudah selesai tapi tetap teman-teman ini mendapatkan denda, dan itu memang sudah ada regulasinya. Jadi ini hanya mengingatkan saja, mungkin ada teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang lupa. Jadi ya saya juga udah agak lupa karena udah dari tahun kemarin saya coba edukasinya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya lebih tahu lagi bahwa walaupun setelah pertandingan itu masih tetap terhitungnya denda, walaupun ya memang tidak mengganggu pemain tapi masih dalam perimeter daripada stadion teman-teman. Baik, untuk kabar selanjutnya ini kita loncat saja masalah denda. Memang menyakitkan tapi tenang, bukan sepenuhnya salah dari supporter gitu ya, atau bukan sepenuhnya salah dari teman-teman bobotoh. Baik, yang selanjutnya ini ada kabar persiapan terakhir Persib Bandung. Bojan Hodak mengatakan semua pemain sudah punya mindset bahwa tidak ada kemenangan 3-0 kemarin di Bandung, yang ada pertandingan tadi malam 0-0 untuk skornya. Jadi apapun yang terjadi harus fokus dari awal, harus tetap meraih kemenangan dan menciptakan gol, kata Bojan Hodak. Jadi tidak ada kata leha-leha gitu ya. Semua pemain sudah harus siap tempur. Nah ini juga untuk persiapan terakhir tidak ada sesuatu yang spesial, hanya mungkin ya kesabaran saja. Jadi hanya sabar. Tentunya mungkin melihat permainan Madura juga akan cepat katanya. Jadi ya disabarin saja lah, insya Allah hasilnya terbaik gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu nanti nonton bareng di Gedung Sate. Kalau saya di Gedung Sate sepertinya, jadi ya mudah-mudahan kita ketemu di sana teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.